Manchester United diperkirakan akan mengalami malam yang sulit saat melawan Athletic Club yang tangguh dalam pertandingan leg pertama semifinal Liga Eropa pada hari Kamis. Namun, apa yang terjadi selanjutnya jauh di luar dugaan para penggemar United. Tim tamu menang telak 3-0 di kandang lawan berkat 3 gol di babak pertama yang mengejutkan penonton San Mamés hingga terdiam. United seharusnya bisa mencetak beberapa gol lagi. Sundulan Casemiro membentur tiang gawang, sementara Noussair Mazraoui juga membentur tiang gawang, tetapi juara Liga Inggris 20 kali itu membawa keunggulan 3 gol ke Old Trafford. Keputusan Ruben Amorim untuk memainkan kaptennya di posisi gelandang serang mengubah permainan. Ia bisa saja memilih untuk memainkan rekan senegaranya di posisi yang lebih dalam seperti yang sering dilakukannya. Namun, ia menunjukkan keberanian dan kapten klub itu membalasnya dengan penampilan yang luar biasa. Tendangannya yang cerdik membuat Alejandro Garnacho mencetak gol di awal pertandingan, tetapi dianulir karena offside. Tim Spanyol itu tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan Fernandes, karena ia kadang-kadang turun ke dalam untuk mengatur permainan, sambil selalu menemukan celah untuk melukai Athletic Club. United akhirnya tampak seperti klub yang seharusnya, raksasa permainan yang mampu memenangkan pertandingan dengan mudah, seperti yang sering mereka lakukan di bawah asuhan Sir Alex Ferguson yang hebat. Mencetak 3 gol, melawan tim yang hanya kebobolan 10 gol di semua kompetisi di kandang sendiri, menunjukkan sekilas apa yang Amorim coba bangun di sini. Dan kecuali terjadi keruntuhan yang dahsyat, Amorim dan anak buahnya diharapkan kembali ke katedral ini untuk pertandingan final pada 21 Mei. Dua setan merah yang menghadapi kritikan keras, bekerja sama dengan sangat baik untuk gol pembuka United. Harry Maguire adalah sosok yang sering diolok-olok di klub untuk waktu yang lama, tetapi ia adalah pahlawan di menit-menit terakhir melawan Olympique Lyonnais di perempat final. Bek tengah itu juga tampil gemilang malam ini. Ia menghasilkan permainan sayap yang luar biasa di sisi kanan, dan melepaskan umpan silang fantastis yang pertama kali disambut oleh Ugarte, dan kemudian disundul masuk ke gawang oleh Casemiro. Dia juga beruntung tidak di kartu merah di awal babak kedua. Sedangkan, Fernandes memegang rekor keterlibatan gol terbanyak dalam sejarah kompetisi dengan 29 gol. Ia telah menambah 2 gol lagi pada akhir babak pertama di San Mamés. Seperti biasa, ia dengan tenang mengonversi penaltinya untuk menambah gol kedua United, dan menunjukkan keterampilan penyelesaian akhir yang hebat untuk mencetak gol keduanya. Ini cukup untuk membawanya melampaui Radamel Falcao, Alexander Lacazette dan Kevin Gamero sebagai pemain dengan keterlibatan gol terbanyak di babak semifinal Liga Eropa. Dewi Fortuna memihak MU di Liga Eropa, karena ini adalah babak sistem gugur ketiga berturut-turut, di mana lawan mereka menerima kartu merah pada saat yang krusial. Ruben Amorim berharap keberuntungan United dapat berlanjut di leg kedua dan final jika mereka berhasil sampai di sana. Satu momen penting lainnya, Ugarte menambah keterlibatannya dalam mencetak gol. Dia meraih 2 assist di babak pertama, karena ia sekali lagi membuat perbedaan di sepertiga akhir lapangan. Assist pertama adalah sundulan, tetapi yang kedua adalah sentuhan yang luar biasa, menunjukkan ketenangan dalam posisi yang begitu maju. Kepergian Matheus Cunha dari Wolves semakin dekat, dengan rumor transfer ke Manchester United terus berkembang. Pada bulan Maret, Cunha mengisyaratkan bahwa ia siap meninggalkan Wolves pada bursa transfer musim panas 2025. Sejak pengakuan pemain tersebut, rumor ke sejumlah klub semakin menguat, termasuk ketertarikan Man United. Agen Cunha melakukan perjalanan beberapa minggu lalu, ia bertemu dengan Cunha di Wolverhampton. Itu lebih untuk membahas opsi dengan para pemainnya, lalu ada pertemuan dengan beberapa klub,
khususnya Manchester United dan Newcastle. Dilaporkan sejumlah media bahwa Manchester United memimpin perlombaan karena Cunha yakin dengan proyek Manchester United dan karena ia telah dilirik sebagai pemain nomor 10. Pemain asal Brasil itu merupakan penggemar proyek Amorim, meskipun rekan etim di Wolves meragukan stabilitas United. Saat ini pihak Cunha dan MU mulai membahas persyaratan, dan dari sana, Manchester United kemungkinan akan melakukan pendekatan resmi kepada Wolves. MU menginginkan persyaratan pembayaran yang berbeda dalam beberapa termin. Wolves nampaknya merespon positif untuk bersikap fleksibel terhadap angka tersebut. Sementara kepergian dan harga keluar pemain Brasil itu tampaknya sudah pasti, beberapa detail perlu dibahas sebelum penjualannya dapat dikonfirmasi. Ada pertemuan Zoom antara Manchester United dan Cunha beberapa hari yang lalu. Ada pertemuan lain yang dijadwalkan. Jika mereka telah menyetujui persyaratan, MU harus menyelesaikan kesepakatan dengan Wolves juga. Wolves akan bersemangat untuk mengakhiri kisah transfer di masa keuangan yang sulit bagi Old Gold. Manajer Brentford, Thomas Frank, terbuka untuk menjual target jangka panjang Manchester United, Bryan Mbeumo, musim panas ini dengan harga yang tepat. Penyerang 25 tahun, telah muncul sebagai salah satu penyerang paling produktif di Liga Primer musim ini, dengan 18 gol dan 6 assist dalam 33 pertandingan musim ini. Hanya Mohamed Salah, Alexander Isak, Erling Haaland dan Chris Wood yang memiliki lebih banyak gol daripada pemain internasional Kamerun itu. Namun, masing-masing tim ini saat ini berada di 6 besar klasemen, di jalur yang tepat untuk mengamankan sepak bola Eropa musim depan. Brentford, sebaliknya, berada di urutan ke-11 dalam klasemen, dengan hanya 7 poin lebih banyak dari United di urutan ke-14. Tidak ada tim lain di luar 6 besar yang mencetak gol lebih sering daripada tim asuhan Frank, dengan penampilan Mbeumo di sayap kanan, yang menjadi dasar bagi hasil serangan ini, 56 gol. Sebagai perbandingan, Setan Merah hanya mencetak 39 gol. Penguatan lini serang dianggap sebagai prioritas di Old Trafford musim panas ini dengan pembicaraan yang terus berlanjut mengenai kepindahan Matheus Cunha. Striker Ipswich Town, Liam Delap, juga merupakan target utama. Namun, tidak ada pemain yang mencetak gol sesering Mbeumo, dan United sangat dikaitkan dengan kepindahan pemain Kamerun itu. Mbeumo sebelumnya juga bermain sebagai bek sayap kanan saat Frank menggunakan sistem 3 back, sistem yang sama persis yang terus disempurnakan Amorim di Old Trafford. Frank mengakui Brentford adalah klub penjual dan siap berbisnis, tetapi hanya dengan syarat mereka. Dibuktikan dengan kepergian mahal Ollie Watkins dan Ivan Toney dalam beberapa tahun terakhir. Upaya United untuk mendapatkan Bryan Mbeumo akan mempersenjatai Amorim dengan 2 opsi yang sangat bagus di sisi kanan, bersama dengan Ahmad, yang keduanya mampu bermain sebagai bek sayap kanan, atau sebagai pemain nomor 10 di sisi kanan dalam sistemnya. MU membutuhkan merekrut 3 penyerang musim depan. Selain Cunha untuk peran nomor 10 kiri, Mbeumo dan 1 striker akan sempurna bagi MU. Potensi kehilangan Rashford, Antony, Sancho dan Garnacho dalam sekali bursa transfer akan membuat MU kekurangan penyerang matang. Cunha dan Delap atau Jonathan David akan menyediakan kekuatan, kecepatan dan fleksibilitas bagi lini depan. Mbeumo menjamin hadirnya gol dan ancaman dari sisi kanan. Trio ini bisa sangat mentransformasi lini depan MU musim depan. Dinamis, dalam usia emas, serta cocok dengan sistem Amorim. Cunha memproduksi 15 gol dan 6 assist, sedangkan Mbeumo 18 gol dan 6 assist. Keduanya memiliki 45 keterlibatan gol musim ini. Tentunya keduanya bisa menambah tajam lini serang MU secara masif, dengan tambahan pressing dan kreativitas.
solusi untuk masalah kemandulan tim Amorim saat ini.